Halo, Assalamualaikum. Selamat sore kawan-kawan pajak Bengkalis. Kita ketemu lagi di apa sih namanya? Bengkalis Talk Show. Masih bersama kita ya Mas ya, yang selalu setia nemenin teman-teman. Ada saya Dwi dan rekan saya Martin. Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang lagi happening loh. Kalau lagi ngetren apa namanya? Happening ya? Benar ya? Lagi viral atau apa? Lagi viral. Jadi akhir-akhir ini ada satu barang yang lagi naik daun. Iya. Lagi Investasi bukan, Pak? Investasi banyak digemari orang. Mungkin kawan-kawan pajak Bengkalis juga kemarin termasuk yang antri, oh betul. Sampai apa namanya? Borong-borong barang ini nih. Barang apakah itu? Barang apa, Mas? Iya, barang itu adalah emas. Dimana kita melihat beritanya tuh hype di mana-mana. Iya. Karena kenaikannya ini sangat luar biasa nih, Mas. Betul. Dan sekarang kemarin harga tertingginya menyentuh 2 juta per gramnya. Oh, sampai 2 juta ya kemarin ya? Lumayan ya. Itu padahal dalam 1 tahun, kalau nggak salah kemarin baru 1 jutaan ya? Tahun lalu masih 1 jutaan iya, ya? tahun lalu masih 1 juta. 1 gramnya kan? Iya. Kemarin sempat 2 juta. 2 Mungkin juta. sekarang agak turun sedikit kali ya? Sedikit-sedikit turun di 1,9. 1,819 ya? Iya. Tapi tetap menguntungkan ya? Iya, apalagi kalau belinya dari lama tuh. Misalnya Iya. Mas beli dari 2015, Iya. oh udah bisa dapat hampir 4 kali lipat tuh, Mas. Udah kaya raya sekarang ya? Iya. Nah, pertanyaannya, di sisi perpajakan gimana nih tentang emas-emasan ini gitu kan? Apakah ada aspek perpajakannya atau enggak gitu? Nah, sore ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama pakarnya emas. Nah, yang beliau ini tabungan emasnya sudah sangat banyak. Amin. Namanya udah Mas Martin, tentu emasnya udah banyak ya Mas ya. Amin. Jadi- Mudah-mudahan, Mas. Jadi dengar-dengar nih ternyata tentang emas ini, terutama terkait pedagang emas, udah ada peraturannya ya Mas ya. Iya, betul. Peraturannya itu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang, nah ini agak panjang nih Mas, aku nyatet dulu ya, tentang pajak penghasilan dan atau pajak pertambahan nilai atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas dan atau batu permata dan atau batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan. Panjang ya, Mas. Panjang. Mungkin terlihatnya memang agak-agak belibet, Mas. Cuman Hmm. sebenarnya intinya itu PMK mengatur tentang emas, intinya itu. Daripada kita pusing-pusing, Oh, intinya iya. PMK tentang emas. Gampangnya gitu ya. Iya, di search di Google juga PMK tentang emas, langsung tuh muncul. Keluarnya nih langsung PMK 48 tahun 2023. Iya. Nah, PMK 48 ini kan ngatur tentang emas nih Mas. Berlakunya sebetulnya mulai kapan? Nah, Kayaknya, Mas. sebenarnya memang PMK-nya ini udah terbit tuh di sekitar bulan April 2023. Cuman disuruh diatur kalau berlakunya ini di 1 Mei 2023. Sebenarnya sih Mas, sebelumnya ini udah ada tuh yang atur-atur tentang emas. Cuman di PMK 48 ini diatur lebih rinci lagi tentang emas. Jadi sebelumnya udah ada aturannya, Iya. tapi ini dibagusin lagi. Iya, ini secara disempurnakan. spesifik khusus tentang emas. Dan itu berlakunya 1 Mei 2023. Berarti udah lama ya? Ya, Udah sekitar 2 tahun lah. 2 tahun yang lalu ya. Udah lama. Jadi ternyata PMK 48 teman-teman itu berlaku sejak 1 Mei 2023 walaupun lahirnya di April ya Mas ya. Lahirnya di April. Nah, biasanya tuh kalau ada peraturan lahir itu kan ada hal yang melatar belakangi itu Mas. Ada yang kenapa kok bisa lahir ini gitu Mas. Ya, Mas Martin lahir karena apa kan? Ada yang melatar belakangi kan? Iya. Ada ayah bundanya yang saling mencintai lahirnya Mas Martin. Nah, PMK ini gimana? Latar belakangnya apa Mas? Nah, kalau PMK ini Mas, dulunya tuh aturannya tentang PPNH 22 sama PPN untuk penyerahan emas. Itu diatur secara terpisah di PMK 48 ini, itu mau disatukan. Jadi kalau dulu tuh istilahnya emas tuh DPP-nya lain. Nah, sekarang tuh DPP-nya lain tuh banyak tuh. Nah, daripada bingung-bingung, lahirlah PMK 48 ini emang spesifik tentang emas saja. Dan ini juga untuk sekalian memberikan kepastian hukum Mas.
sama keadilan, kemudahan dan kesederhanaan. Kenapa kita bilang gitu? Karena kan secara tarif pun kan turun tuh Mas. Coba kalau misalnya dulu pakai DPP nilai lain, itu tuh dia DPP-nya kan 20%. Nah ujung-ujungnya kena tarifnya tuh sekitar 2,2% kalau sekarang, 2,2% dari nilai transaksi. Nah kalau sekarang lebih rendah Mas, nggak nyampe 2%. Jadi lebih sederhana, terus biar satu ya Mas ya. Dulu Iya. terpisah gitu. Iya dulu ya banyak orang masih bingung-bingung lah Mas. Nah, akhirnya diterbitkan PMK 48. Biar nggak bingung-bingung lagi gitu. Nah ini mungkin yang baru tahu tentang PMK ini, siapa tahu kan ada pedagang-pedagang emas ya Mas ya. Iya. Baru tahu mungkin ini semudah apa sih, sesimpel apa sih, nah, nanti dijabarin sama Mas Martin ya. Nah cuman di PMK ini ternyata ada beberapa definisi istilah-istilah gitu Mas. Oh iya. Nah diantaranya itu kan ada emas perhiasan, tadi kan banyak banget tuh kan. Ada Iya. pabrikan emas, ada pedagang emas, ada konsumen air, itu bisa dijelasin nggak Mas? Biar kawan-kawan pajak ini tahu maknanya itu apa aja. Oh, Gitu. Oke deh, kita satu-satu nih Mas ya. Misalnya nih ada yang sebutannya emas perhiasan. Apa sih emas perhiasan itu? Nah, emas perhiasan itu adalah perhiasan dalam bentuk apapun yang bahan sebagian atau seluruhnya dari emas, termasuk yang dilengkapi dengan bentuk permata atau bahan lain yang melekat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut. Gitu, Mas. Nah, yang kedua kan ada pabrikan emas. Pabrikan emas itu pengusaha yang menghasilkan emas perhiasan dan melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa terkait dengan emas perhiasan. Nah, emas perhiasan seperti yang disebutkan tadi. Nah, Dalam bentuk apapun ya. iya. Nah, cuma kan pabrikan kan nggak mungkin berdiri sendiri, masuk pabrikan langsung ke konsumen akhir. Nah, ada juga istilahnya pedagang emas. Nah, kalau pedagang emas itu pengusaha yang melakukan kegiatan jual beli emas perhiasan dan atau penyerahan jasa terkait dengan emas perhiasan, baik itu distributor maupun pedagang eceran. Nah, habis itu nggak cukup sampai di situ dong. Masa pabrikan ada, pedagang enggak, tanpa pedagang ada, Nggak ada yang beli. nggak ada yang beli. Iya. Nah, makanya diatur konsumen akhir. Konsumen akhir itu pengertiannya pembeli barang dan atau penerima jasa yang mengkonsumsi secara langsung dan atau jasa yang dibeli atau diterima dan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang dan atau jasa yang dibeli atau diterima dimaksud untuk kegiatan usaha. Jadi ya benar-benar nih murni kayak kita nih, misalnya saya nih PNS nih, nah saya kan nggak punya usaha apa-apa. Nah kalau di emas itulah saya termasuk konsumen akhir. Tapi bukan untuk dijual lagi gitu maksudnya Iya. ya kalau di sini ya. Untuk kegiatan usahanya jadi kayak pedagang Iya. gitu maksudnya ya Mas ya. Kecuali misalnya nih saya PNS ada usaha juga nih jual beli Punya emas. toko Nah emas. itu saya termasuk ke pedagang Ke emas. pedagang yang bukan tadi. konsumen akhir lagi. Iya. Nah, jadi jelas ya kawan-kawan pajak ya definisi dari yang disebutin Mas Martin tadi kan. Siapa tahu ada yang bingung nih, saya masuk kategori apa? Masuk kategori pedagang kah? Masuk kategori konsumen akhir kah? Kalau pabrikan, kira-kira kalau di wilayah kita ada nggak tuh Mas pabrikan emas? Pabrikan kalau untuk di wilayah Bengkali sepertinya belum ada ya Belum Mas ya. ada ya. Mungkin nanti kan APBD kita kan Bengkali termasuk yang gede, mungkin nantinya adalah pabrikan yang di sini. Tapi semoga aja sih walaupun pabrikannya belum ada, tapi pedagangnya banyak ya saya. Iya kalau pedagang sih saya lihat lumayan karena banyak yang kaya-kaya Mas. Banyak kaya ya. Karena konsumen akhirnya banyak. Iya. Pedagangnya yang borong-borong emas banyak. Jadi pedagangnya banyak. Makanya sore ini kayaknya sayang banget kalau teman-teman pedagang ini nggak nonton live Instagram kita nih, karena informasinya banyak diperuntukannya justru ke pedagang emas ya ini ya. Iya. Iya. Lalu saya mau nanya gini Mas. Semoga Mas Martin nggak bosan ditanya-tanya ya. Berarti kalau sore ini fokusnya kita bukan mau bicarain tentang pabrikan emas ya, Iya. tapi mau fokusnya ke pedagang emasnya. Betul. Nah, pedagang emasnya ini kewajiban perpajakannya terkait pajak penghasilannya bagaimana tuh? Oh, Pasti nih. pada bertanya-tanya kan, Ya, PPN-nya gimana? memang gitu. kebetulan nih sejak ramai-ramai investasi emas nih Mas, emang banyak pedagang-pedagang emas ini berbondong-bondong dia ingin patuh pajak di KPP Bengkali sini Mas. Langsung, oh ini uangnya banyak, Iya. saya harus gimana Pak? Gitu ya. Jadi banyak nih yang datang Pak, ini kewajiban emasnya gimana sih, perpajakannya gimana? Nah, karena dari wajib pajak itu banyak yang nanya-nanya, ya udah akhirnya oh berarti kita butuh buat podcast. Nah di podcast kali ini saya jelaskan nih Mas. Pertama dia ada PPh pasal 22.
Nah, pedagang emas ini untuk penjualan nih memungut PPh 22 sebesar 0,25% apabila dijualnya itu ke pedagang emas atau ke pabrikan emas. Cuman kalau misalnya nih kayak saya nih PNS nih nggak punya usaha emas, nah saya kan termasuk konsumen akhir nih, misalnya saya beli emas, nah itu nggak dipotong PP 22. Oh gitu. Jadi kalau terkait PPh, para pedagang ini ada kewajiban motong atau mungut apa sih? Mungut Ya, mungut PPh pasal 22. Tarifnya 0,25%. Kalau dijualnya ke pedagang emas sama ke pabrikan. Cuman ada pengecualian. Maksudnya kayak tadi ke konsumen akhir atau enggak wajib pajak yang dia punya suket PP 55 atau punya SKB PPh pasal 22. Oh gitu. Jadi wajib mungut, tapi ternyata ada syarat ketentuan berlaku ya. Iya, Gak semuanya dipungut semua. mentang-mentang disuruh mungut dua-dua, semuanya dipungut dua-dua. Ternyata ada yang enggak ya. Ternyata itu cuman untuk kalau ke pabrikan sama ke sesama pedagang gitu. Karena kan pajak nggak mau membebankan masyarakat, Mas. Secara tarif memang udah dikurangin, habis itu pengenaannya juga banyak yang dihindari. Nah, jadi di sini pun konsumen akhir nggak perlu khawatir kalau beli perhiasan emas perhiasan Mas ya. iya. Karena ternyata nggak dipungut PP 22. dua-dua ya. Kalau dulu kan banyak tuh wajib pajak misalnya mau beli emas batangan atau emas apa dipungut dua-dua. Nah kalau sekarang nggak perlu lagi tuh. Oh pantesan kemarin banyak yang ramai berbondong-bondong borong emas kemarin itu karena memang Karena pajak nggak dipotong, nggak dipungut dua-dua ya Mas ya. Itu salah satu tujuannya kan untuk meningkatkan investasi. Iya. Karena saya lihat juga sih Mas Martin kemarin kok sibuk ini apa namanya di logam mulia itu kan. Iya. Di tasnya banyak ini Mas, gelang-gelang emas, jam emas. Pakai anting juga nggak? Enggak. Ntar nggak boleh. Gara-garanya ternyata emasnya juga investasinya bagus, nilainya naiknya tinggi dan ternyata pas belanja nggak dipungut dua-dua ya Mas ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan baru seputaran PPh pasal 22 ya Mas ya. Ada juga dia PPh 55. Nah, apa kok PPh 55? PP 55 itu yang apa itu Mas PP 55? itu yang peredaran bruto tahun lalunya nggak nyampe 4,8. Itu dikenakannya 0,5%. Cuman sesuai batasan waktu PP 55 ya. Oh, ada nggak selamanya boleh pakai 100%. Kayak orang pribadi dia kalau terdaftarnya di 2018 ke bawah 7 tahun. Kalau di atas PT misalnya 3 tahun, kalau CP 4 tahun. Oh gitu. Jadi kalau orang pribadi ternyata cuma 7 tahun ya. Tidak selama-lamanya pakai PP 55. Iya. Ini banyak juga teman-teman yang mungkin saking nikmatnya dikasih kemudahan perpajakan PP 55 kadang dikiranya selamanya, ternyata enggak. Karena kan kalau yang terdaftarnya udah lama bisa jadi 2024 kemarin udah selesai ya Mas ya. Kayak gitu kan. Nggak tahu kalau ada perpanjangan ya. Kalau misalnya ada perpanjangan ya ini. Tapi normalnya memang ada batasannya. Nanti kalau habis itu balik ke pasal 17 lagi ya. Iya. Nah yang ketiga juga tuh yang pasal 17 kayak pasal 25 itu jika omsetnya di atas 4,8 M. Cuman boleh juga nih, kan ada pedagang, Pak saya untungnya dikit banget, kalau pakai yang 0,5% rugi lah. Nah boleh juga nih, misalnya dia belum sampai 4,8 M tahun lalu, cuman dia memilih pakai tarif umum pasal 17, itu boleh juga. Jadi kalau lebih enakan pakai tarif normal, boleh, ternyata boleh ya. Iya, karena siapa tahu dia kan ada pedagang bisa tipis-tipis aja. Jadi nggak memaksa itu Mas. Nggak memaksa. Tapi itu kalau orang pribadi aja kan ya Mas ya? Iya. Kalau orang pribadi aja kan, yang boleh milih kan. Badan juga boleh. Boleh. Misalnya belum sampai 4,8, cuman mau tarif umum aja itu boleh juga. Boleh. Oke, siap. Terus kamu mau nanya lagi nih Mas. Tadi kan kalau terkait pajak penghasilannya, pasti udah seneng nih pedagang masuk. Oh ternyata caranya ngitung pajaknya gitu ya. Ternyata kalau sama konsumen air nggak perlu mengut dua-dua, tapi kewajiban dia tergantung mau pakai PP 55 atau normal gitu kan, tergantung ketentuannya kan. Nah, selain dua-dua kan ada PPN ya Mas? Iya. Kewajiban PPN-nya gimana Mas perlakuannya? Nah kalau PPN nih, banyak orang kan bilangnya kalau PKP itu harus 4,8 M. Nah khusus pedagang emas itu perlakuan khusus. Misalnya dia nggak nyampe 4,8 M juga, dia wajib tuh namanya PKP Mas. Nah setelah PKP, dia tentunya ada kewajiban bayar PPN. Nah kalau yang barang-barang normal kan PPN kan 11, orang tahunya kan 11% dari nilai transaksi. Nah kalau khusus emas ini dikasih keringanan. Oh lebih kecil. Lebih kecil. Berapa tuh Mas? Nah kalau faktor pajak
masukannya lengkap, itu dia 1,1% dari nilai transaksi. Cuman kalau nggak lengkap itu 1,65% dari nilai transaksi. Cuman kan ya namanya pedagang emas mas, kebanyakan tuh faktor masukannya tidak lengkap. Jadi ya udah anggap aja 1,65%. Karena kan toh udah turun juga. Kalau dulu kan 2,2%. Nah sekarang jadi 1,65. Oh, nilai lainnya ini ya mas ya. Besaran tertentu kan nilai lainnya. Ini besaran tertentunya kalau dulu 2, berapa? Dulu kan pakainya DPP nilai lain, itu kan 20%. Terus dikali lagi 11% jadi 2,2 kan. Oh, ini turun jadi 1,65 gitu. Kecuali kalau ke pabrikan ya, kalau ke pabrikan dia PP-nya 0%. Jadi udah semakin diringankan ya. Biar perputaran emas makin kencang ya. Biar orang makin senang berinvestasi emas. Makin orang makin sukses karena kan nilai investasinya makin naik, pedagang emas semakin kaya ya kan. Benar kan? Gitu. Siapa tahu Mas Martin resign langsung jadi pedagang besar emas atau jadi buka pabrikan emas. Amin. Ya kan? Nah, tadi kita kan banyak bicara tentang emas perhiasan tuh. Iya. Nah, ternyata kan nggak cuma sekedar emas perhiasan kan, ada juga namanya emas batangan. Nah, kalau emas batangan gimana nih? Nah, kalau emas batangan beda nggak? Ada beda juga. Kalau dulu kan dia dipungut PPh pasal 22 tuh mas, setiap penjualan emas batangan. Nah, kalau sekarang misalnya nih jualnya ke konsumen akhir, itu nggak dipungut lagi PPh pasal 22. Kenapa ya? Mungkin ya salah satunya dulu kan orang misalnya penghasilannya di bawah PDKP nih mas, dia beli emas, ujung-ujungnya kan dibalikin tuh pajak yang dibayar. Nah kalau sekarang ya udah kalian aja nggak kita potong lagi PP dua-duanya atau konsumen lagi. Lagi juga biar semakin semangat belinya kan? Iya. Nggak dipungut dua-dua kan? Iya kan jadi makin banyak. Makin enak. Terus habis itu yang WP yang punya yang suket tadi yang PP 55 nggak dipungut juga tuh PP 22 sama WP yang punya misalnya SKB. Terus juga yang penjualan melalui fisik emas digital, misalkan kayak sekarang banyak tuh mas yang BSI yang jual emas digital. Banyak tren yang digital ya bapak sekarang ya. Iya. Mungkin karena biar nggak ketakutan nyimpan emas di rumah gitu kali ya. Iya. Ya kan, jadi jualnya juga digital gitu lewat handphone. Iya. Kalau emas kalau Mas Martin nyimpannya banyakan yang digital atau yang fisik? Waduh. Atau imbang? Saya kurang mas ke emas. Oh, ke apa? Bitcoin? Oh. Kalau dari yang emas. Oh, Mas Martin ke properti kali ya. Lebih ke properti. Nah tadi kan PPh pasal 22 ya mas ya. Selain itu ada juga nih PPN kalau buat emas batangan. Nah pedagang emas yang jual emas batangan itu mendapat fasilitas jadi pungut dengan syarat emasnya itu berbentuk batangan, terus kadar emasnya juga yang 99%. Gitu mas. Dan kayak antam gitu. Pokoknya 99,99% gitu ya. Iya, dan dibuktikan dengan sertifikat ya. Antam kan ada tuh sertifikatnya. Sertifikatnya bukan sertifikat tanah kan? Beda ya? Beda itu mas. Kayaknya mas ini juragan tanah nih. Serti itu kan? Serti itu bukan? Yang di scan gitu ya? Iya, itu loh dia ada kode-kodenya tuh. Ada kode-kodenya, oke. Nah ini lagi mau tanya lagi nih mas. Kan selain jual emas, mau emas perhiasan, mau emas batangan, kadang kan ada juga menyediakan jasa mas. Oh iya. Ya kadang kan kayak emasnya udah dipakai lama, perlu dibersihkan atau dimodifikasi. Nah itu aspek perpajakannya seperti apa mas? Nah kalau misalnya bersihin atau sepuh, pokoknya semua yang berhubungan sama perhiasan sama emas tadi itu dikenain PPN itu sebesar 1,1%. Oh, PPN kena 1,1%. Biasanya 1,1%. Lebih rendah nggak? Kalau tadi kan 1,65 barang. Nah, kalau jasanya doang dia 1,1%. Oh, jadi kalau minta tolong dibersihkan emasnya ada PPN-nya 1,1%. Iya. Karena banyak juga tuh, aduh maksudnya ini kurang kuning, kurang sepuh seger dong. lagi udah lama gitu ya. Iya. Mau disepuh dong, nah itu kenanya 1,1%. Padahal sepuh itu kan tua ya mas ya. Makin tua kan lukanya makin nggak seger kan. Tapi ya itulah. Iya. Nah, kalau terkait pajak masukannya gimana mas? Kan siapa tahu
pedagang emas ini pas belanja emasnya juga dia kena PPN kan. Iya. Nah itu pajak masukan kan dapat faktur kan, itu Iya. perlakuannya gimana pajak masukan? Nah, Boleh kalau- dikreditin atau enggak? Kalau pajak masukannya sama kayak dulu prinsipnya mah, jadi pajak masukan itu nggak boleh dikreditin. Nggak boleh ya. Iya, cuman kan tarifnya udah 1,1 tuh kalau misalnya kayak jasa, terus kalau penyerahan tadi udah 1,65, 1,65. itu kan udah jauh banget. Jadi memang nggak boleh dikreditin. Iya, nggak boleh. Ingat itu, jangan sampai lupa. Karena sekarang zaman Kortek, siapa tahu ada muncul di Kortek ya. Tiba-tiba langsung dikreditin, siapa tahu kan. Ternyata tidak boleh, tidak boleh dikreditkan. Nah, yang terakhir Mas, kadang-kadang nih Iya. pedagang emas jualannya gak cuma emas. Oh iya. Kadang-kadang di toko emas itu kita kadang ada orang jual beras. Oh enggak ya, nggak mungkin, nggak mungkin. Jual emas sambil jual beras nggak mungkin. Makanya selain jualan emas ada jualan lain Mas. Misalkan jualan, kalau yang sering ditemuin ya, kadang-kadang jual jam tangan, gitu kan. Nah itu gimana perlakuannya itu Mas? Atau sama juga pas dia jual jam tangan itu atau Nah, ada beda? kalau dia jual jam tangan juga, nah dia kena tarifnya normal Mas, sebesar 11%, ya kurang lebih 11% dari nilai transaksi. Secara tarif memang 12%, cuma kan ada DP penilaian dikali 11/12, ujung-ujungnya 11% dari nilai transaksi. Berarti perlakuannya seperti barang-barang pada umumnya ya. Dan pajak masukan atas pembeli atas usaha yang berhubungan sama jamnya itu ya boleh dikreditkan, karena ini kan udah 11%. Tuh, jadi teman-teman ternyata ada beda nih antara jualan yang emas dengan yang bukan emas. Misalkan di toko emasnya jual jam tangan tadi, pada saat kan udah PKP berarti menerbitkan faktur ya Mas ya. Iya. Ternyata mengenakan PPN-nya berbeda. Beda. Kalau yang misalkan jam tangan pakai normal ya, JPP-nya 11/12 kali tarif 12%. Atau gampangannya kalau seperti dulu kan 11% kali harga jual gitu ya. Iya. Oke, kalau yang emas yang 1,65 tadi ya, atau 1,1 untuk jasa. Jasanya. Oke, gitu. Nah, ini kira-kira kawan-kawan pajak di mau yang di Bekalis, mau di Beranti, kira-kira yang nonton ini sampai ada yang dari Jakarta atau Sulawesi, Kalimantan ada nggak sih? Nggak mungkin ya. Mungkin ada yang mau bertanya ke Mas Martin, bisa diketik di kolom komentar. Siapa tahu ada gitu. Tapi kayaknya sih penjelasannya lugas banget sih tadi. Jelas, lugas, ringkes. Kayaknya pada paham semua sih Mas. Gimana Mas? Ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada yang nanya, mungkin kita ketemu lagi di live Instagram kita selanjutnya. Yang pembahasannya pasti akan semakin menarik dan semakin menarik. Oh iya nih, mungkin Gitu. siapa tahu karena malu-malu bertanya nih pedagang-pedagang emasnya. Nah, kita juga mau ingetin nih di minggu depan kita ada sosialisasi terkait PMK 48 tahun 2023 untuk pedagang emas ini. Ada ya Mas ya? Ada di minggu depan. Minggu depan. Iya. Tanggalnya udah boleh rilis atau belum? Untuk minggu depan di tanggal 12. Tanggal Untuk 12. pedagang-pedagang emas yang terdaftar di KPP Bengkalis ya. Di acaranya di sini, di kantor kita, di aula. Oke. Jadi mau negesin lagi nih, ada informasi menarik dari Mas Martin. Ternyata minggu depan tanggal 12 Juni ya Mas ya, Iya. untuk teman-teman yang pedagang emas tapi khusus wilayah Bengkalis. Iya. Jadi kalau wilayah Pekanbaru atau yang lain, mohon maaf, Bumei misalkan Iya. Itu belum bisa kita ikutkan. Ini khusus untuk teman-teman kita yang di Bengkalis, pedagang emas boleh meramaikan ikut serta hadir di sosialisasi ya, Iya. sosialisasi terkait pedagang emas di hari Selasa tanggal 12 ya. tanggal 12. Acaranya di KPP. KPP pertama Bengkalis di Mall Mado City ya. Iya. Nah enak tuh, habis ikut sosialisasi, dapat ilmu, informasi, habis itu bisa ke atas nonton Sinepolis. Wah keren, asik pokoknya. Mungkin itu aja, kita pamit ya Mas ya. Iya. Semoga teman-teman makin sukses, konsumennya makin banyak, pedagangnya makin sukses. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.